Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Togi Sinaga. Bisa polisi mengumumkan hasil pemeriksaan ketujuh anggota Brimopolri terduga pelaku penabrak pengemudi ojol hingga tewas. Gelar perkara dan sidang atas ketujuh anggotanya akan digelar pada Selasa, which is hari ini, dan Rabu esok. Ketujuh terduga pelaku penabrakan pengemudi ojek online sudah menjalani pemeriksaan Biro Pengawasan, Penyidikan, dan Pembinaan Propam Polri. Ketujuh terduga pelaku terbagi dua kategori pelanggaran, yaitu berat dan sedang. Semua terduga pelaku akan menjalani sidang pada Rabu dan Kamis 3 dan 4 September, sementara gelar perkara akan berlangsung hari ini. Kreditor telah menyelesaikan proses pemeriksaan dan pemberkasan terhadap para terduga yang dua kelompok ini, kategori berat dan kategori sedang, dan akan dilaksanakan sidang untuk kategori berat pada hari Rabu tanggal 3 September 2025 untuk terduga pelanggar Kompol K. Dan Kamis tanggal 4 September 2025 ini untuk terduga pelanggar Bribka R. Sedangkan kategori sedang nanti setelah Rabu dan Kamis dan proses sedang berjalan. Kemudian berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan akan dilaksanakan gelar perkara yang melibatkan pengawas eksternal. Kami sudah mengundang Kompolnas, Komnas HAM, kemudian internal di dalamnya adalah Itwasum, Bareskrim, SDM, Divkum, Bitpropam Brimopolri, serta nanti di Propam Polri. Semua lengkap pesertanya dan akan dilaksanakan pada hari Selasa 2 September 2025. Gelar ini karena hasil pemeriksaan pada wujud perbuatan pelanggaran kategori berat ditemukan adanya unsur pidana. Pemirsa, Div Propam Polri menetapkan pelanggaran berat dan sedang bagi 7 personel Brimob dalam kasus meninggalnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan. 2 personel Brimob melakukan pelanggaran berat, sementara 5 personel Brimob lainnya dikenakan pelanggaran sedang. Divisi Propam Polri menetapkan 7 personil Brimob terlibat pelanggaran dalam kasus meninggalnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, 28 Agustus 2025. Keputusan ini diambil setelah pemeriksaan sementara terhadap para personel usai insiden meninggalnya Afan saat ricuh unjuk rasa di sekitar gedung DPR RI. Dari hasil pemeriksaan, Div Propam Polri mengklasifikasikan pelanggaran menjadi 2 kategori, yakni pelanggaran berat dan pelanggaran sedang. 2 personil Kompol Kosmas Kajugae dan Bribka Rohmat melakukan pelanggaran berat karena berperan langsung sebagai pengemudi dan pendamping di kursi depan kendaraan taktis. Sementara 5 personel yang dikenakan pelanggaran sedang adalah Aibda M. Rohyani, Bribtu Danang, Bribtu Mardin, Baraka Jana Edi, dan Baraka Yohanes David. Mereka dinilai tidak memiliki kendali atas laju kendaraan namun tetap berkewajiban mematuhi prosedur operasional di lapangan. Polri membuka akses bagi Kompolnas dan Komnas HAM memantau jalannya proses pemeriksaan sebagai bentuk akuntabilitas Polri kepada publik. Tim Liputan Anyus melaporkan. Vice Presiden Prabowo Subianto mendatangi rumah duka almarhum Afan Kurniawan Jumat malam lalu. Di rumah duka, Prabowo menyampaikan bela sungkawa secara langsung kepada keluarga korban.
Presiden Prabowo Subianto datang bersama rombongan ke rumah duka Afan Kurniawan di kawasan Menteng Pulo, Jakarta pada Jumat malam. Di rumah duka, Presiden langsung bertemu dengan orang tua korban dan menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Prabowo juga meminta Polri mengusut tuntas secara transparan terkait kematian Afan Kurniawan. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga memberikan sejumlah bantuan sebagai bentuk keprihatinan atas peristiwa yang menimpa Afan. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Rizal Patria, yang juga turut hadir ke rumah duka bersama rombongan Presiden Prabowo. Alhamdulillah tadi Bapak menyampaikan duka cita yang mendalam dan juga Bapak memberikan bantuan, dan tentu ini bentuk keprihatinan Bapak sebagai Presiden. Kita bersyukur Bapak datang langsung ke rumah, mengunjungi rumah kediaman daripada almarhum tadi, dan juga alhamdulillah tadi Bapak mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan harapan dari keluarga, dan Bapak memberikan dukungan dan juga bantuannya, termasuk ya pokoknya bantuan semua yang menjadi harapan keinginan keluarga Bapak termasuk rumah ya. Sebelumnya, 7 anggota BRIMOB telah dinyatakan terbukti melanggar kode etik kepolisian dan ditahan di penempatan khusus terkait peristiwa kematian Afan Kurniawan. Polri pun berjanji penyelidikan akan dilakukan secara transparan dan objektif. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu suasana haru menyelimuti pemakaman Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal dunia dalam insiden pejompongan Kamis malam. Pemakaman juga dihadiri oleh Kapolda Metro Jaya yang menyampaikan permohonan maaf pada keluarga Afan. Suasana haru menyelimuti prosesi pemakaman Afan Kurniawan, driver ojek online yang meninggal dunia dalam insiden di Pejompongan Kamis malam. Afan dimakamkan di tempat pemakaman umum Karet Bifak, Jakarta. Tak hanya keluarga, rekan sejawat, hingga sejumlah tokoh di Indonesia ikut mengiringi kepergian Afan hingga ke liang lahat. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Afan diturunkan ke liang lahat. Sang ibu lemas dan jatuh pingsan, sementara ayahnya nampak tegar. Afan Kurniawan dikenal sebagai pekerja keras yang ikut berusaha membantu meringankan perekonomian keluarga. Ia bekerja sebagai driver ojek online demi mencukupi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan adiknya. Sementara Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Asep Edi Suheri menghadiri pemakaman driver ojek online Afan Kurniawan yang tewas dalam insiden di Pejompongan pada Kamis malam. Asep menyampaikan permintaan maaf atas peristiwa memilukan tersebut. Asep hadir ditemani oleh sejumlah pejabat utama Polda Metro Jaya. Asep telah menemui pihak keluarga korban dan menyampaikan permohonan maaf. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan dan kepastian hukum terhadap insiden yang menimpa Afan. Tim Liputan iNews melaporkan. Bersama Mabes Polri menggelar sholat gaib sebagai bentuk duka cita dan penghormatan terakhir untuk almarhum Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal dunia aksi unjuk rasa. Ya, suasana hikmat menyelimuti Masjid Divisi Humas Polri yang terletak di lantai 3 gedung Divisi Humas Mabes Polri, Jakarta. Sholat gaib ini digelar sebagai bentuk duka cita dan kehormatan terakhir untuk almarhum Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal dalam aksi unjuk rasa.
Selain itu, sholat gaib ini menjadi bentuk kepedulian dan empati institusi Polri terhadap musibah yang menimpa salah satu anggota masyarakat. Lebih dari sekedar doa untuk almarhum, kegiatan ini juga menjadi momentum refleksi spiritual dan sosial. Bisa Breaking News akan break saat, kita akan kembali saat lagi. Pasca insiden pembakaran kantor DPRD Kota Makassar, tim gabungan kepolisian menggelar olah tempat kejadian perkara. Petugas telah mendata kerusakan yang terjadi termasuk sejumlah kendaraan dinas dan pribadi yang ikut terbakar di halaman kantor. Petugas juga mengumpulkan sisa-sisa material guna penelitian lebih lanjut. Polisi telah memeriksa material yang digunakan oleh sejumlah pelaku di lokasi, serta meminta keterangan saksi guna menetapkan calon tersangka yang terlibat. Total lebih kurang sekitar 250 miliar ya, kerugian negara yang diakibatkan oleh perilaku masyarakat yang tidak bertanggung jawab, termasuk 3 nyawa saudara kita harus menjadi korban dari perilaku tersebut. Kawasan kantor DPRD masih dijaga ketat aparat keamanan. Proses olah TKP diharapkan bisa menjadi petunjuk penting bagi polisi untuk mengungkap motif di balik aksi pembakaran ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yol Yosfit melaporkan. Suasana penjagaan di kantor DPRD Kota Malang mendadak ramai pada Senin malam. Penyebabnya, seorang pemuda yang diketahui berusia 21 tahun, warga Karangploso, Kabupaten Malang ditangkap karena membawa benda diduga bom Molotov. Pemuda itu diketahui bertiga, namun 2 rekannya kabur. Dia sempat diamankan oleh warga dan dibawa ke pos Satpol PP yang ada di halaman Balai Kota Malang sebelum akhirnya dibawa ke Polresta Malang Kota. Anggota DPRD Malang mengatakan aksi pemuda diamankan kepergok warga saat bom Molotov jatuh di depan SMA 4 Malang atau di samping gedung DPRD Kota Malang. Botol tersebut jatuh, bingung, yang 2 lari. Seperti itu. Tapi belum sempat dibakar ya, Mas? Belum sempat dibakar, tapi yang jelas sudah meletup duluan karena isinya otomatis ada BBM-nya, kan pasti kalau keguncang dikit dia gasnya kan keluar, seperti itu. Polisi masih mendalami motif dari pelaku karena saat diinterogasi di dalam pos Satpol PP Balai Kota Kota Malang, pelaku dinilai tidak kooperatif. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Bisa Videotron yang berada di bawah jembatan layang Profesor Mokhtar Kusumatmadja atau Pasupati di Kota Bandung terbakar. Kementerian Pekerjaan Umum mengecek kondisi jembatan layang agar aman dilewati oleh warga. Inilah video amatir merekam kebakaran Videotron di kawasan Jalan Dago, Kota Bandung pada Jumat lalu. Posisi Videotron yang dibakar tepat berada di bawah jembatan flyover Profesor Kusumatmadja atau Pasopati. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta, Jawa Barat ini mengecek kondisi jembatan layang. Tim teknis melakukan identifikasi untuk memastikan kondisi struktur jembatan aman dilewati oleh warga. Ini kita lagi identifikasi awal kondisi flyover Pasopati ya, yaitu emang tugas kita buat kalau ada kejadian, tiap kali ada kejadian apapun ya kita pasti sebagai pemilik ruas ya, kita selalu mengantisipasi hal sekecil apapun. Salah satunya kita identifikasi habis ada kejadian Jumat malam itu. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari lokasi pasca demo malam tadi, kita bergabung dengan rekan Ervan David yang sudah berada di depan Universitas Pasundan Bandung. Selamat pagi Ervan, apakah situasi pagi hari ini di sana sudah aman?
Ya, selamat pagi Togi dan juga pemirsa. Pasca terjadinya penembakan gas air mata ke kampus Universitas Islam Bandung dan Universitas Pasundan di kawasan Taman Sari, Kota Bandung, suasana di dua kampus tersebut terlihat sudah berjalan normal dan terpantau beberapa petugas kebersihan dan keamanan kampus juga tengah melakukan pembersihan akibat kejadian semalam. Dan dapat kami laporkan juga pemirsa untuk saat ini untuk kondisi kampus dari Universitas Pasundan sudah kembali berjalan normal dan terlihat petugas kebersihan juga sudah membersihkan area kampus dari sisa-sisa bentrokan pada tadi malam. Dan selain itu akibat pemubaran gas air mata tersebut membuat beberapa jendela dan beberapa fasilitas kampus Unpas juga mengalami kerusakan namun tidak terlalu parah. Dan dari keterangan petugas keamanan bahwa kampus Unpas ini sendiri memang dijadikan sebagai tempat evakuasi sebagai bentuk kemanusiaan bagi para mahasiswa yang mengalami luka saat berunjuk rasa di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan selain itu juga salah seorang petugas keamanan lain juga menyebut jika aparat keamanan dari arah bawah langsung menembakkan gas air mata ke arah kampus menggunakan senjata gas air mata, dan dampaknya ada 12 mahasiswa yang pingsan serta ada penemuan penemuan puluhan selongsong peluru dari gas air mata. Dan dapat kami perlihatkan juga pemirsa bahwa saat ini selongsong peluru tersebut juga sudah diamankan oleh petugas keamanan dari Universitas Pasundan Kota Bandung. Dan dapat dilihat pemirsa saat ini inilah puluhan selongsong peluru gas air mata yang ditembakkan ke arah kampus Pasundan. Dan ini juga dikumpulkan untuk sebagai bukti bahwa adanya petugas kepolisian yang masuk ke dalam Universitas Pasundan untuk berusaha membubarkan massa aksi. Namun hal tersebut justru salah, di mana Universitas Pasundan ini dijadikan sebagai tempat evakuasi bagi para pendemo yang sedang berunjuk rasa pada malam hari kemarin. Demikian, Togi. Ya, Ervan, apakah ada fasilitas dari kampus tersebut rusak akibat demonstrasi ini? Ya, Togi, dari pantauan kami di lapangan, ada sejumlah fasilitas yang rusak, namun tidak terlalu parah, yaitu di kawasan Universitas Pasundan ini sendiri mengalami kaca pecah, dan di Unisba atau Universitas Islam Bandung juga mengalami kerusakan namun tidak terlalu parah. Dan terlihat juga di sini juga petugas kebersihan sudah membersihkan serta mengamankan sisa-sisa dari kerusuhan tadi malam pasca bentrok dengan aparat penegak hukum. Demikian, Sogi. Ya, Ervan, tadi Anda telah sampaikan ada 12 mahasiswa yang pingsan. Ini di mana mereka dirawat? Ya, sejauh ini sendiri dari pantauan kami di lapangan belum nampak mahasiswa yang pingsan kemarin akibat terkena gas air mata dari tembakan petugas. Namun dari keterangan petugas keamanan yang kami konfirmasi tadi bahwa mahasiswa-mahasiswa tersebut sudah kembali sehat dan beraktivitas secara normal. Dan untuk aktivitas kampus Universitas Pasundan ini sendiri sudah berjalan normal, di mana mahasiswa juga sudah melaksanakan kegiatannya di Universitas Pasundan di Kota Bandung ini sendiri. Demikian, Togi. Apakah ada informasi juga atau mungkin di area Anda ini mungkin masih ada tentara atau nggak polisi yang menjaga? Ya, dari pantauan kami di lapangan di Universitas Pasundan dan juga Universitas Islam Bandung tidak ada
petugas keamanan yang berjaga di area kedua kampus ini sendiri. Namun penjagaan justru dilakukan dari petugas keamanan kampus masing-masing. Demikian, Togi. Baik, terima kasih Ervan atas informasinya melaporkan langsung Universitas Pasundan Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, hari ini dilakukan gelar perkara kasus tewasnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan yang tertabrak kendaraan rantis Brimob. Anam sama Pak Gufron, Komisioner Kompolnas, menghadiri undangan Propam untuk gelar perkara terkait kode etik. Nah, semoga gelar perkara ini bisa menjelaskan status nantinya. Ya, seperti kemarin kalau kita dengar ada preskon dari Propam bahwa ini potensi pelanggaran berat dan akan dituntut PTDH. Nah, kita akan cek apakah betul demikian. Satu, yang kedua, kami berharap memang statusnya bisa segera terang. Seperti permintaan keluarga bahwa minta keadilan seadil-adilnya. Nah, tahap ini adalah tahap pertama. Jadi tidak boleh berhenti di sidang etik yang maksimal tuntutannya adalah dan putusannya adalah pemecatan. Tapi kami berharap ini juga bisa berkembang dalam konteks pidana. Sehingga pesannya semakin lama semakin kuat bahwa rekan-rekan kepolisian ketika menjalankan tugas juga harus mematuhi peraturan dan sebagainya, termasuk juga mengedepankan tindakan-tindakan yang humanis dan persuasi. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kesempatan ini sekali lagi kami menyerukan ke publik luas, ke rekan-rekan mahasiswa untuk menggunakan haknya kebebasan berekspresi dan berpendapat dengan cara yang damai. Untuk masyarakat luas, ketika ada informasi di sosial media dan sebagainya, mohon untuk diklarifikasi dulu, ya kan? Kalau mau terlibat dalam kebebasan berekspresi dan menyuarakan pendapat, silahkan, namun kami pesan dilakukan dengan cara yang damai. Ini saya yakin kepentingan aksi-aksi ini adalah kepentingan kita semua. Semoga negara kita semakin lama semakin adil, semakin sejahtera. Kami yakin itu, oleh karenanya ekspresi berpendapat harus dijalankan secara damai sehingga isu keadilan, isu kesejahteraan itu mengemuka, bukan isu soal-soal kekerasan, bakar-membakar, bom molotov dan sebagainya. Mungkin itu dari saya. Pak Gufron, silakan. Kompolnas kami dalam hal ini sebagai pengawas eksternal ya, tentu saja kami akan terus melakukan monitoring, pengawasan terhadap dinamika yang berkembang ya di masyarakat hari ini ya. Bagaimana dinamika pelaksanaan unjuk rasa sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang harapannya tadi ini berlangsung kondusif ya dalam penyampaian aspirasi ya, karena itu bagian dari hak yang dijamin oleh konstitusi sehingga harus dilindungi oleh aparat keamanan. Dan yang kedua, kami juga akan terus melakukan pemantauan, pengawasan terhadap upaya pengamanan ya terhadap dinamika unjuk rasa yang terjadi di lapangan. Harapannya semuanya berjalan kondusif ya, masyarakat bisa menyampaikan ekspresinya ya. Kita tunjukkan bahwa demokrasi Indonesia ini demokrasi yang sudah matang ya. Masyarakat bisa menyampaikan ekspresinya dengan damai dan dijamin dilindungi. Kemudian aparat keamanan dalam hal ini kepolisian ya, saya kira mampu untuk mengendalikan situasi termasuk menangani unjuk rasa dengan profesional ya, humanis ya, sehingga tidak terjadi lagi gejolak-gejolak yang akhirnya kemudian merugikan kita bersama ya. Saya kira itu mungkin sebagai tambahan dari saya. Bapak ini hari ini ke sini karena emang panggilan ada gelar perkara, apa gimana Pak Anam? Saat ini acaranya adalah gelar perkara sesuai dengan undangan.
Itu gelar perkara memastikan biasanya konstruksi peristiwanya kayak apa, pelanggaran yang ada kayak apa, bukti-bukti yang menyertainya kayak apa. Tapi ini masih dalam kerangka etik. Nah, semoga ini juga bisa secara simultan mengawali adanya pidana. Nah, kami berharap begitu. Tadi hari ini semoga jelas konstruksi peristiwanya untuk etiknya. Yang kedua jelas standing hukumnya untuk potensi pidananya. Kami berharap, Kompolnas berharap ini juga tidak berhenti di etik tapi juga di pidana. Anda mau tanya, hasil dari gelar perkara ini nanti diharapkan ketujuh anggota BRIMOB ini ditetapkan sebagai tersangka, begitu ya? Kalau di gelar perkara ini ujungnya adalah apakah layak ataukah tidak masuk ke dalam sidang etik KKIP. Yang kami dengar informasinya akan diselenggarakan tanggal 3 dan tanggal 4. Artinya besok sama besok lusa. Lah semoga ini cepat gitu ya, karena memang harapan keluarga korban segera ya keadilan dan segera prosesnya. Nah semoga habis sidang ini betul terus besok sidang etik terus secara simultan proses pidananya jalan. Lah proses pidana ini polisi tidak bergerak sendiri. Jadi memang di kepolisian akan menetapkan tersangka dalam konteks pidana, ya, habis itu ke kejaksaan dan ke pengadilan. Jadi memang kalau pidana prosesnya agak lama karena tidak satu institusi, tapi ada dua institusi yang lain, kejaksaan sama kehakiman, hakim. Tapi dengan kecepatan sidang etik, dengan kecepatan proses pemidanaan di kepolisian itu menunjukkan satu langkah yang penting, satu langkah yang baik yang harus kita dorong dan kita jaga transparansi dan akuntabilitasnya. Oke, berarti berbeda ya Pak untuk gelar perkara penentuan tersangka nanti dengan gelar perkara layak atau tidaknya masuk ke etik ini? Berbeda. Tapi nanti dengan gelar perkara ini kan sudah konstruksi peristiwanya walaupun di etik sedikit banyak akan menjadi basis apakah peristiwa ini masuk ke ruang pidana ataukah tidak. Oleh karenanya nanti kita juga dorong apakah nanti secara simultan proses pidananya juga jalan. Nah, kalau dari proses yang kemarin diikuti sama Kompolnas itu ada CCTV di lokasi yang terlindasnya Afan disita sama penyidik. Kami belum update mendalam ya, tapi nanti kami akan cek. Tapi yang paling penting begini, kalau proses pidana jalan, ya harus CCTV menjadi basis, salah satu basis informasi penting. Karena itu akan mengukur keterangan dari terduga atau keterangan dari tersangka apakah benar sesuai dengan fakta CCTV gitu. Jadi CCTV jadi kata kunci nantinya dalam skenario pemidanaan. Kalau dalam etik ini ya berbagai prosedur dan sebagainya itu udah cukup aja. Jadi CCTV penting tapi nggak sepenting ketika di proses pemidanaan. Ini gelar perkara nanti kira-kira berapa lama? Iya. Gelar perkara berapa lama? Satu tergantung apa yang didalami, termasuk juga apa yang kami tanyakan, ya kan? Terus seberapa komprehensif bukti-bukti yang ada dan seberapa siap Propam menyajikannya. Kalau awal Propam sudah menyajikan sedemikian lengkap, ya prosesnya nggak akan lama. Gitu ya. Oke. Harusnya. Tertutup. Oke. Pemirsa, kita akan break sejenak. Breaking news akan kembali saat lagi. Baik, pemirsa, mohon maaf, kita akan langsung ke rekan kita, ada Anisya Rizkia yang ada di Mabes Polri. Selamat siang, Anisya Rizkia. Bagaimana situasi terkini di sana? Togi dan juga pemirsa, saat ini baru saja dari Divisi Propam Polri memulai gelar perkara terkait maksud kami adalah 7 anggota
polisi yang terlibat dalam aksi demo begitu pada Kamis lalu yang mengakibatkan seorang pengemudi ojek online yaitu Afan Kurniawan meninggal dunia. Dan gelar perkara ini tentunya akan menentukan layak atau tidaknya ketujuh terduga pelaku menjalani sidang etik. Sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, begitu kami awak media sudah standby di depan gedung divisi Propam Polri ini, dan dari pihak eksternal Polri ada dua pihak yang akan dijadwalkan hadir, yaitu dari Kompolnas dan juga dari Komnas HAM. Namun sekitar pukul 9.30 tadi kami baru melihat kedatangan dari pihak Kompolnas. Dan selain ada pihak eksternal Polri, juga akan ada pihak internal Polri yang juga terlibat dalam gelar perkara yang akan digelar pada pagi hari ini. Di mana hari ini Divisi Propam Polri memulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat tepat, dihadiri oleh sejumlah pihak internal dan juga eksternal. Gelar perkara ini mekanismenya akan berlangsung secara tertutup, dan kasus penabrakan Afan Kurniawan yang dilakukan oleh sejumlah anggota, yaitu dengan mengendarai kendaraan taktis atau rantis Brimob Polda Metro Jaya. Dan sampai pada pagi hari ini kami pun juga masih menantikan begitu kedatangan dari pihak eksternal lainnya untuk bisa hadir tentunya di gelar perkara pada pagi hari ini. Togi. Ya, Anissa, apakah dari pihak keluarga korban akan hadir? Menurut pengamatan kami sejak pagi tadi memang kami belum melihat adanya kedatangan dari pihak keluarga ataupun pihak orang tua dan juga saudara kandung dari Afan Kurniawan datang ke Mabes Polri, tepatnya di gedung Divisi Propam Polri tempat kami memantau pada pagi hari ini, Togi. Jam berapa kira-kira nanti akan digelar perkara? Gelar perkara akan dijadwalkan memang pada waktu 9.30 waktu Indonesia Barat dengan melibatkan sejumlah pihak yang tadi sudah saya sampaikan bahwa pihak Kompolnas sudah hadir tepat pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Namun hingga kini kami masih terus menantikan kehadiran pihak-pihak lain, yaitu pihak eksternal dari Komnas HAM yang juga dijadwalkan akan hadir. Nah, kalau mengenai jadwal nantinya gelar perkara ini akan digelar sampai jam berapa, kami pun juga masih terus menantikan jalannya gelar perkara pada hari ini di gedung Divisi Propam Polri yang baru saja dimulai begitu pada pukul 9.30 tadi. Jadi dari segi bukti-bukti apa saja nanti dari pihak yang ada dihadirkan dari pihak kepolisian dalam perkara nanti? Ya. Sejumlah bukti yang akan dihadirkan tentunya selain foto dan juga video yang beredar begitu ya di sejumlah media, dan memang ada beberapa bukti lain tambahan, yaitu ada sejumlah pihak yang akan dihadirkan begitu, pihak internal dan juga eksternal, dan itunya nanti akan menjadi bukti yang akan didalami oleh pihak kepolisian mendalami kasus terkait keterlibatan 7 orang anggota Brimob di mana menewaskan seorang pengemudi ojek online Afan Kurniawan pada aksi demo di Jakarta pada tanggal 28 Agustus lalu, Kamis malam, Togi. Ya, Anissa, berarti nanti kendaraan rantis ini menyebabkan korban meninggal dunia ini akan ada di sana juga? Togi, saya tidak bisa mendengar pertanyaan Anda secara jelas, namun memang proses dari gelar perkara yang dilakukan di hari ini begitu akan melibatkan sejumlah pihak, baik itu internal dan juga eksternal, dan juga sejumlah fakta-fakta yang akan dihadirkan pula sebagai bahan begitu ya untuk mendalami kasus terkait kematian dari Afan Kurniawan pada Kamis pada saat aksi demo lalu begitu. Yang kita tahu bahwa ada 7 anggota Brimob
Di antaranya menurut data yang berhasil kami himpun begitu ada 2 pelanggaran, yaitu 2 pelanggaran ini ada 2 kategori. Yang pertama adalah kategori berat dan juga kategori sedang. Dan nantinya dari proses gelar perkara ini yang menentukan status dari kedua pelanggar yaitu kode berat dan juga pelanggar yang sedang ini akan diproses melalui sidang kode etik yang akan dilangsungkan pada esok dan juga lusa di tanggal 3 dan juga 4 September 2025. Rencananya seperti itu, Togi. Baik, Anissa, ini menurut pandangan Anda dari sana, apakah nanti untuk barang bukti kendaraan rantis ada di sana? Baik, terima kasih Rizky atas informasinya. Nanti kita akan update lagi. Dan pemirsa, kita akan break sinak breaking news akan kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menjenguk anggota Polri yang terluka saat mengamankan unjuk rasa. Prabowo minta Kapolri naikkan pangkat anggota polisi yang terluka. Ya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan terpanggil untuk menjenguk puluhan anggota polisi yang dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Menurut Prabowo, dari puluhan anggota yang terluka, 14 anggota Polri dirawat intensif di Rumah Sakit Polri. Presiden perintahkan menaikkan pangkat para polisi yang terluka karena dianggap telah melindungi. Peristiwanya bagaimana? Mau ke pasar, Pak Presiden katanya. Saya sudah tengok 14, saya sudah tengok 13 di atas. Ada yang berat, kepalanya sampai harus operasi. Operasi apa itu namanya? Operasi trepanasi. Tempurung ya? Tempurung, siap. Operasi tempurung kepala diganti sama titanium. Ada yang tangannya putus. Dan sebagainya. Alhamdulillah dapat disambung lagi. Ini saya mau nengok yang paling parah, ginjalnya diinjek-injek sampai fungsi ginjal itu sampai rusak. Jadi beliau sekarang harus dicuci darah. Ini saya tidak tahu, tapi kalau perlu kita cari transplantasi. Siap. Ya, siap. Kita cari transplantasi, kita transplantasi. Kalau tidak bisa diperbaiki, ginjalnya sangat berat. Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan, membela negara, membela rakyat. Tentunya kami dalam kesempatan ini mewakili keluarga besar institusi Polri mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden. Dan kami tentunya akan menindaklanjuti apa yang menjadi perintah beliau untuk segera mengembalikan keamanan, mengembalikan situasi yang ada sehingga masyarakat bisa kembali melaksanakan kegiatannya, perekonomian bisa kembali tumbuh, dan kami akan menangkap para pelaku-pelaku pembuat kerusuhan dan memproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Saya kira itu. Terima kasih. Isu darurat militer mewarnai aksi unjuk rasa dan penjarahan rumah anggota DPR oleh kelompok massa. Dengan tegas, TNI mengatakan taat konstitusi dan isu darurat militer yang berkembang di media sosial tidak benar. Ya, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandio Budi Revita menyatakan TNI taat konstitusi dan tidak akan mengambil alih pengamanan unjuk rasa. Isu penerapan darurat militer yang beberapa hari ini berkembang di media sosial tidak benar. Ya, TNI secara tegas mengatakan tidak ada niatan bagi TNI untuk mengambil alih pengamanan. TNI hanya membantu Polri jika situasi dan kondisi mengharuskan hal itu terjadi. Bahwa tentara lah TNI dalam hal ini taat konstitusi. Tadi saya sampaikan bahwa TNI saat ini dalam satu soliditas yang sangat kuat antara
Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, dan Mabes Angkatan. Tentunya kita dalam satu kodal itu semuanya. Kalau ada anggapan seperti itu, tentunya itu sangat salah, jauh dari apa yang kita lakukan. Kita semuanya saya sampaikan tadi, kita taat konstitusi. Kita memberikan bantuan kepada institusi lain, tentunya atas dasar regulasi dan permintaan saat itu sendiri. Ya, ini saya sampaikan bahwa pada saat tanggal 30 Pak Presiden memanggil Kapolri dengan Kepala Staf Panglima TNI dan Panglima TNI dan Kapolri menyampaikan statement itu, dan kita solid jadi satu di situ. Ya, bagaimana untuk mengelola ini sama-sama. Ya, jadi tidak ada kita mau ngambil alih, itu tidak ada. Ya, karena itu disampaikan bahwa yang di depan kan adalah Polri dulu. Ya, Polri baru setelah itu ada kondisi seperti ini, ya, barulah kita jadi satu dengan Polri. Tidak ada keinginan kita untuk mengambil. Ya, terima kasih. Masa ini adalah sekarang lebih ke banyak anak-anak SMA maupun STM, dan ini juga bagian daripada yang harus saling jaga bersama warga. Ya, ketika beberapa hari, mohon maaf atas ketidaknyamanan juga beberapa hari ini, ini tentu yang saya lakukan, kami lakukan bersama Polri juga untuk menjaga keamanan dan kenyamanan. Dan apapun sekarang yang melakukan tindakan anarkis akan ditindak tegas. Itu saja. Kalau menyampaikan pendapat, saran, dan itu tentu akan sesuai dengan konstitusi, itu sesuai diatur dalam konstitusi. Namun ketika melakukan tindakan anarkis, itu akan kita tindak tegas bersama. Demikian, terima kasih. Bisa ribuan mahasiswa dan gabungan dari sejumlah daerah di tanah air menggelar aksi demo di depan kantor DPRD. Demo dengan sejumlah tuntutan ini digelar secara damai. Ribuan mahasiswa menggelar unjuk rasa damai di DPRD Provinsi Bangka Belitung yang diizinkan masuk ke dalam ruang sidang paripurna. Di sini mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan, mulai dari pangkas kunjungan luar daerah serta tunjangan dewan hingga mencabut iup tambang laut di Batu Beriga, Bangka Tengah. Masa juga mendesak Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani meminta maaf atas ucapannya tembak di tempat jika anarkis. Saya Gubernur Bangka Belitung, mohon maaf sebesar-besarnya mungkin saya menyinggung perasaan. Tapi niat saya tidak begitu. Karena saya sayang sama anak saya. Akan memangkas kegiatan kunjungan kerja keluar daerah mulai besok pagi. Termasuk juga tunjangan. Ya. Dan juga kami, apa yang telah disampaikan anak-anakku tentang perumahan Batu Beriga, kami besok pagi sudah memanggil Dirut 5 untuk segera diusulkan pencabutan atas iup PT di Batu Beriga. Dan juga kami segera mengusulkan pencabutan hutan tanaman industri di beberapa kabupaten yang saat ini sudah kami sampaikan kepada Dirjen Panologi dan akan kami kawal sampai selesai. Unjuk rasa damai juga berlangsung di Kota Palu, Sulawesi Tengah yang diikuti oleh ribuan mahasiswa bersama Aliansi Ojek Daring di depan kantor DPRD Sulawesi Tengah. Masa duduk bersama aparat dan forum koordinasi pimpinan daerah menyampaikan aspirasi, menuntut evaluasi izin tambang, pembatalan kenaikan pajak, serta peninjauan program beasiswa. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid berharap aksi ini menjadi contoh kedewasaan demokrasi di Indonesia. Sangat terharu dan bangga sekali. Masyarakat Kota Palu luar biasa dan masyarakat Sulawesi Tengah umumnya, mereka benar-benar memperlihatkan sikap demokrasi yang sangat tinggi. Mudah-mudahan ini menjadi contoh bagi Indonesia, di mana warga Sulawesi Tengah begitu getol untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak masyarakat, tapi dengan benar-benar mengedepankan akal sehat. Sementara, meski sempat terjadi ketegangan, unjuk rasa mahasiswa di Poliwali Mandar, Sulawesi Barat berlangsung damai setelah pejabat DPRD dan Pemda menerima demonstran dan bersedia mendengarkan aspirasi. Mahasiswa menyuarakan sejumlah tuntutan, salah satunya penolakan kenaikan PBBP 2 yang dinilai membebani masyarakat hingga lebih dari 200%.
Pemerintah pun memutuskan membatalkan kenaikan pajak tersebut sebelum aksi dimulai. Bahkan sebelum membubarkan diri, massa bersama TNI Polri dan DPRD menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hikmat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasukan TNI bersiaga di kawasan Monas untuk mengamankan beberapa titik di Jakarta. Kita bergabung dengan rekan Naura Safika di Monas. Selamat siang Naura, titik mana saja yang menjadi fokus pengamanan di Jakarta? Ya, selamat siang Togi dan juga pemirsa. Di siang hari ini TNI AD sudah berkumpul di posko utama yaitu berada di Monas, Jakarta Pusat. Dan pagi hari ini, maksud kami di siang hari ini akan melaksanakan adanya patroli skala besar, di mana pada siang hari ini akan diikuti lebih dari 3.000 personil dari 33 kompi yang dipayungi oleh Kodam Jaya. Dan tidak hanya dari Kodam Jaya saja yang bergabung, di sini juga ada dari Marinir, kemudian juga ada dari Kosargat, dan juga masih banyak personil gabungan lainnya yang akan bergabung untuk melakukan patroli skala besar pada siang hari ini. Dan memang untuk rutenya Togi dan pemirsa kami masih belum menerima pastinya, namun memang untuk titik-titik vital pasca demo pastinya akan dilakukan patroli skala besar yang akan segera kami ikuti bersama dengan TNI AD di siang hari ini. Dan memang untuk posko utamanya yaitu di Monas ini kami sudah melakukan tadi meliput apel, kemudian juga dari briefing, dan ini sedang bersiap untuk nanti bersama-sama melakukan patroli, sehingga nanti akan kami update kembali kepada Togi dan pemirsa untuk pelaksanaan patroli pada siang hari ini. Sementara itu Togi. Ya, Naura, seberapa banyak personel gabungan yang terlihat disiagakan di lapangan? Ya, Togi dan juga pemirsa, memang untuk di siang hari ini patroli skala besar ini akan diikuti lebih dari 3.000 personil dari 33 kompi yang pastinya akan diturunkan ke jalanan untuk melakukan patroli yang ada di titik-titik vital, di mana ini memang di seluruh Jakarta pasca demo, dan juga mengajak dari warga untuk menjaga keamanan dan juga menciptakan kondusivitas di Jakarta pada siang hari ini. Togi. Ya, apakah kawasan Monas saat ini ditutup untuk umum atau masih terbuka? Ya, Togi, untuk saat ini memang kawasan Monas ini tertutup untuk umum dikarenakan memang ini Monas digunakan sebagai salah satu posko utama untuk pelaksanaan dari patroli yang rencananya tadi kami menerima informasi memang akan terus dilakukan hingga esok hari, dan masih belum tahu kapan akan diberhentikannya untuk patroli ini. Dan memang nanti rencananya pun nanti di malam hari akan dilaksanakan patroli skala besar kembali. Togi. Baik, Naura, untuk fokus utama pengamanan di wilayah Jakarta ini seperti apa? Apakah ada informasi? Ya, Togi, memang untuk wilayah Jakarta ini difokuskan untuk kembali diciptakannya kondusivitas setelah demo kemarin dilaksanakan, sehingga memang tujuan utamanya adalah menciptakan kondusivitas, kemudian juga pastinya mengajak warga untuk saling menjaga dan juga menjaga Jakarta. Togi, sementara itu yang kami terima untuk informasi dari pelaksanaan patroli hari ini. Ya, apakah ada informasi untuk pengalihan arus lalu lintas di sekitaran Anda? Ya, Togi, sayang sekali untuk informasi pengalihan lalu lintas, maksud kami ini masih belum kami terima untuk informasi tersebut. Kami juga masih menunggu untuk pernyataan resmi mungkin dari Kodam Jaya atau mungkin dari TNI AD-nya untuk menyatakan secara resmi apakah nanti akan ada pengalihan lalu lintas. Jadi kami akan mengupdate kembali kepada Anda dan juga pemirsa pastinya untuk informasi yang kami dapatkan dari patroli yang hari ini akan dilaksanakan. Togi. Baik, terima kasih Naura Safika atas informasinya melapor langsung dari kawasan Monas, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Bisa pasca aksi unjuk rasa ricuh yang berlangsung di 6 kabupaten kota di Jawa Timur. Polda Jawa Timur mengamankan 580 orang. Ratusan orang yang diamankan merupakan pelaku perusakan dan pembakaran fasilitas umum. Pasca unjuk rasa yang terjadi pada tanggal 29 Agustus serta 30 Agustus lalu, Polda Jawa Timur berhasil mengamankan 580 orang. 89 orang diproses hukum, 12 orang proses pemeriksaan, dan 479 orang dipulangkan untuk diserahkan ke orang tua karena masih di bawah umur.
Ratusan orang tersebut diamankan dari peristiwa unjuk rasa ricuh di 6 kabupaten kota di Jawa Timur. Di antaranya di Surabaya, Malang Kota, Malang Kabupaten, Kediri Kota, Kediri Kabupaten, dan Sidoarjo. Ratusan orang yang diamankan adalah pelaku perusakan serta pembakaran gedung negara Gerahadi. Gerahadi masih kita lakukan pendalaman, karena tentu ini kita cukup kesulitan kalau menemukan apakah pelaku itu dari kelompok tertentu atau memang perorangan. Ya, sejauh ini segala bentuk informasi akan terus kita dalami, kita lakukan penyelidikan baik dari rekan-rekan media maupun masyarakat yang menginformasikan terkait dengan pelaku pembakaran di gedung Gerahadi. Akibat perusakan dan pembakaran aset negara, pelaku terancam penjara lebih dari 5 tahun. Sementara Polda Jatim memastikan kondisi Jawa Timur saat ini telah kondusif. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pusat Direskrimum dan Laboratorium Forensik Polda Sulsel melakukan olah TKP di kantor DPRD Kota Makassar pasca dibakar oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab. Kapolda Sulsel menegaskan akan segera menetapkan calon tersangka yang terlibat dalam aksi pembakaran ini. Pasca insiden pembakaran kantor DPRD Kota Makassar, tim gabungan kepolisian menggelar olah tempat kejadian perkara. Petugas telah mendata kerusakan yang terjadi termasuk sejumlah kendaraan dinas dan pribadi yang ikut terbakar di halaman kantor. Petugas juga mengumpulkan sisa-sisa material guna penelitian lebih lanjut. Polisi telah memeriksa material yang digunakan oleh sejumlah pelaku di lokasi, serta meminta keterangan saksi guna menetapkan calon tersangka yang terlibat. Total lebih kurang sekitar 250 miliar ya, kerugian negara yang diakibatkan oleh perilaku masyarakat yang tidak bertanggung jawab, termasuk 3 nyawa saudara kita harus menjadi korban dari perilaku tersebut. Kawasan kantor DPRD masih dijaga ketat aparat keamanan. Proses olah TKP diharapkan bisa menjadi petunjuk penting bagi polisi untuk mengungkap motif di balik aksi pembakaran ini. Di Makassar, Sulawesi Selatan, Yol Yosfit melaporkan. Ya, sementara itu seorang remaja diamankan warga karena diduga membawa bom Molotov dan akan beraksi di DPRD Kota Malang. Petugas kesulitan mengungkap motif karena pelaku tidak kooperatif. Suasana penjagaan di kantor DPRD Kota Malang mendadak ramai pada Senin malam. Penyebabnya, seorang pemuda yang diketahui berusia 21 tahun, warga Karangploso, Kabupaten Malang ditangkap karena membawa benda diduga bom Molotov. Pemuda itu diketahui bertiga, namun 2 rekannya kabur. Dia sempat diamankan oleh warga dan dibawa ke pos Satpol PP yang ada di halaman Balai Kota Malang sebelum akhirnya dibawa ke Polresta Malang Kota. Anggota DPRD Malang mengatakan aksi pemuda yang diamankan kepergok warga saat bom Molotov jatuh di depan SMA 4 Malang atau di samping gedung DPRD Kota Malang. Botol tersebut jatuh, bingung, yang 2 lari. Seperti itu. Jadi belum sempat dibakar ya, Mas? Belum sempat dibakar, tapi yang jelas sudah meletup duluan karena isinya otomatis ada BBM-nya, kan pasti kalau keguncang dikit dia gasnya kan keluar, seperti itu. Polisi masih mendalami motif dari pelaku karena saat diinterogasi di dalam pos Satpol PP Balai Kota Kota Malang, pelaku dinilai tidak kooperatif. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Mapores Pangkep Senin sore diwarnai insiden mengejutkan. Seorang pelajar SMA diamankan polisi setelah kedapatan membawa busur dan celurit di tengah kerumunan massa.
Seorang pelajar SMA berinisial AR, usia 16 tahun diamankan aparat kepolisian di tengah aksi unjuk rasa di depan Mapolres Pangkep. Alasannya, polisi menemukan 9 celurit, 6 buah anak panah atau busur, serta ketapel. Dinilai membahayakan, pelajar ini kemudian diamankan ke dalam kantor polisi. Petugas akan mendalami motif kepemilikan senjata tajam yang ditemukan. Anggota kepolisian langsung memeriksa dan membawa anak tersebut masuk ke dalam Mapolres Pangkep untuk dilakukan pemeriksaan. Kalau untuk motif sampai saat ini kita belum mengetahui karena yang bersangkutan masih dilakukan pemeriksaan. Sebelumnya ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi turun ke jalan menyuarakan isu yang mereka sebut Indonesia Darurat Demokrasi. Aksi pun berlanjut hingga ke gedung DPRD Pangkep hingga sempat memblokade jalan Trans Sulawesi dengan menghentikan sebuah truk untuk dijadikan panggung orasi. Mahasiswa mengajukan 11 tuntutan, mulai dari penolakan kenaikan PBB dan iuran BPJS, desakan pengesahan RUU perampasan aset, hingga transparansi CSR PT Semen Tonasa. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa mengkritik kinerja DPR. Aksi ini digelar di depan kantor DPRD Yogyakarta. Ribuan mahasiswa dari sejumlah kampus di Yogyakarta menggelar aksi damai bertajuk Aliansi Jogja Memanggil. Aksi ini dipusatkan di Bundaran Universitas Gadjah Mada, Sleman, Yogyakarta. Dalam aksi ini ada 14 tuntutan yang disuarakan, yaitu terkait tunjangan anggota DPR serta tindakan represif personel kepolisian dalam menyikapi aksi di Jakarta yang menewaskan Afan Kurniawan dan di Yogyakarta yang menewaskan Reza Sendi Pratama. Untuk merespon beberapa kejadian yang terjadi, yang terutama kemarin di Jakarta tanggal 25 Agustus, kawan kita almarhum Afan Kurniawan yang meninggal dunia akibat dilindas polisi dengan sengaja menggunakan mobil barakudanya, dan kemudian satu lagi kawan kita Reza yang di Jogja yang kemudian dibunuh oleh aparat kepolisian di depan Polda DIY. Nah, kenapa kemudian aksi hari ini kita coba membangun aksi itu kan karena terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan aparat kepolisian. Berbeda dengan aksi di wilayah lain, di depan gedung DPRD, para mahasiswa disambut pasukan Brigada dengan alunan musik khas Yogyakarta yang mengiringi massa untuk bertemu para anggota dewan. Penyambutan pasukan Brigada ini sempat ditolak perwakilan aksi massa. Beberapa tuntutan yang disampaikan adalah yakni mengusut tuntas tindakan represif polisi dan pencopotan Kapolri, mendesak pengesahan RUU perampasan aset. Dari Yogyakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, breaking news akan kembali usai jeda. Terima kasih masih bersama kami di Breaking News. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mendatangi rumah duka almarhum Afan Kurniawan Jumat malam lalu. Di rumah duka, Prabowo menyampaikan bela sungkawa secara langsung kepada keluarga korban. Presiden Prabowo Subianto datang bersama rombongan ke rumah duka Afan Kurniawan di kawasan Menteng Pulo, Jakarta pada Jumat malam. Di rumah duka, Presiden langsung bertemu dengan orang tua korban dan menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Prabowo juga meminta Polri mengusut tuntas secara transparan terkait kematian Afan Kurniawan. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga memberikan sejumlah bantuan sebagai bentuk keprihatinan atas peristiwa yang menimpa Afan. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Rizal Patria, yang juga turut hadir ke rumah duka bersama rombongan Presiden Prabowo. Alhamdulillah tadi Bapak menyampaikan duka cita yang mendalam dan juga Bapak memberikan bantuan, dan tentu ini bentuk keprihatinan Bapak sebagai Presiden. Kita bersyukur Bapak datang langsung ke rumah, mengunjungi rumah kediaman
daripada almarhum tadi, dan juga alhamdulillah tadi Bapak mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan harapan dari keluarga, dan Bapak memberikan dukungan dan juga bantuannya, termasuk ya pokoknya bantuan semua yang menjadi harapan keinginan keluarga Bapak, termasuk rumah ya. Sebelumnya, 7 anggota BRIMOB telah dinyatakan terbukti melanggar kode etik kepolisian dan ditahan di penempatan khusus terkait peristiwa kematian Afan Kurniawan. Polri pun berjanji penyelidikan akan dilakukan secara transparan dan objektif. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu suasana haru menyelimuti pemakaman Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal dunia dalam insiden penjompongan Kamis malam. Pemakaman juga dihadiri Kapolda Metro Jaya yang menyampaikan permohonan maaf pada keluarga Afan. Suasana haru menyelimuti prosesi pemakaman Afan Kurniawan, driver ojek online yang meninggal dunia dalam insiden di Pejompongan Kamis malam. Afan dimakamkan di tempat pemakaman umum Karet Bifak, Jakarta. Tak hanya keluarga, rekan sejawat, hingga sejumlah tokoh di Indonesia ikut mengiringi kepergian Afan hingga ke liang lahat. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Afan diturunkan ke liang lahat. Sang ibu lemas dan jatuh pingsan, sementara ayahnya nampak tegar. Afan Kurniawan dikenal sebagai pekerja keras yang ikut berusaha membantu meringankan perekonomian keluarga. Ia bekerja sebagai driver ojek online demi mencukupi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan adiknya. Sementara Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Asep Edi Suheri menghadiri pemakaman driver ojek online Afan Kurniawan yang tewas dalam insiden di Pejompongan pada Kamis malam. Asep menyampaikan permintaan maaf atas peristiwa memilukan tersebut. Asep hadir ditemani oleh sejumlah pejabat utama Polda Metro Jaya. Asep telah menemui pihak keluarga korban dan menyampaikan permohonan maaf. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan dan kepastian hukum terhadap insiden yang menimpa Afan. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa Mabes Polri menggelar sholat gaib sebagai bentuk duka cita dan penghormatan terakhir untuk almarhum Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal dunia dalam aksi unjuk rasa. Ya, suasana hikmat menyelimuti Masjid Divisi Humas Polri yang terletak di lantai 3 Gedung Divisi Humas Mabes Polri, Jakarta. Sholat gaib ini digelar sebagai bentuk duka cita dan penghormatan terakhir untuk almarhum Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal dalam aksi unjuk rasa. Selain itu, sholat gaib ini menjadi bentuk kepedulian dan empati institusi Polri terhadap musibah yang menimpa salah satu anggota masyarakat. Polisi juga mengumumkan hasil pemeriksaan ke-7 anggota BRIMOB Polri terduga pelaku penabrak pengemudi ojol hingga tewas. Gelar perkara dan sidang atas ke-7 anggotanya akan digelar pada hari ini dan Rabu esok. Ya, 7 terduga pelaku penabrakan pengemudi ojek online sudah menjalani pemeriksaan Biro Pengawasan Penyidikan dan Pembinaan Propam Polri. Ke-7 terduga pelaku terbagi 2 kategori pelanggaran, yaitu berat dan sedang. Semua terduga pelaku akan menjalani sidang pada Rabu dan Kamis 4 hingga 4 September. Akreditor telah menyelesaikan proses pemeriksaan dan pemberkasan terhadap para terduga yang 2 kelompok ini, kategori berat dan kategori sedang, dan akan dilaksanakan sidang untuk kategori berat
pada hari Rabu tanggal 3 September 2025 untuk terduga pelanggar Kompol K. Dan Kamis tanggal 4 September 2025 ini untuk terduga pelanggar Bribka R. Sedangkan kategori sedang nanti setelah Rabu dan Kamis dan proses sedang berjalan. Kemudian berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan akan dilaksanakan gelar perkara yang melibatkan pengawas eksternal. Kami sudah mengundang Kompolnas, Komnas HAM, kemudian internal di dalamnya adalah Itwasum, Bareskrim, SDM, Divkum, Bitpropam Korbrimopolri, Bitpropam Brimopolri, serta nanti di Propampori. Semua langkah pesertanya dan akan dilaksanakan pada hari Selasa 2 September 2025. Gelar ini karena hasil pemeriksaan pada wujud perbuatan pelanggaran kategori berat ditemukan adanya unsur pidana. Ya, Div Propampori menetapkan pelanggaran berat dan sedang bagi 7 personel Brimob dalam kasus meninggalnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan. 2 personel Brimob melakukan pelanggaran berat, sementara 5 personel Brimob lainnya dikenakan pelanggaran sedang. Divisi Propam Polri menetapkan 7 personil Brimob terlibat pelanggaran dalam kasus meninggalnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, 28 Agustus 2025. Keputusan ini diambil setelah pemeriksaan sementara terhadap para personel usai insiden meninggalnya Afan saat ricuh unjuk rasa di sekitar gedung DPR RI. Dari hasil pemeriksaan, Div Propam Polri mengklasifikasikan pelanggaran menjadi 2 kategori, yakni pelanggaran berat dan pelanggaran sedang. 2 personil Kompol Kosmas Kajugae dan Bribka Rohmat melakukan pelanggaran berat karena berperan langsung sebagai pengemudi dan pendamping di kursi depan kendaraan taktis. Sementara 5 personel yang dikenakan pelanggaran sedang adalah Aibda M. Rohyani, Bribtu Danang, Bribtu Mardin, Baraka Jana Edi, dan Baraka Yohanes David. Mereka dinilai tidak memiliki kendali atas laju kendaraan namun tetap berkewajiban mematuhi prosedur operasional di lapangan. Polri membuka akses bagi Kompolnas dan Komnas HAM memantau jalannya proses pemeriksaan sebagai bentuk akuntabilitas Polri kepada publik. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, kita akan break sejenak. Breaking news akan kembali usai jeda. Pemirsa, hari ini dilakukan gelar perkara kasus tewasnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan yang tertabrak kendaraan rantis Brimob. Berikut pernyataan Komisioner Kompolnas sebelum mengikuti gelar perkara. Hari ini Kompolnas, saya Hoirul Anam sama Pak Gufron, Komisioner Kompolnas, menghadiri undangan Propam untuk gelar perkara terkait kode etik. Nah, semoga gelar perkara ini bisa menjelaskan status nantinya. Ya, seperti kemarin kalau kita dengar ada preskon dari Propam bahwa ini potensi pelanggaran berat dan akan dituntut PTDH. Nah, kita akan cek apakah betul demikian. Satu, yang kedua, kami berharap memang statusnya bisa segera terang. Seperti permintaan keluarga bahwa minta keadilan seadil-adilnya. Nah, tahap ini adalah tahap pertama. Jadi tidak boleh berhenti di sidang etik yang maksimal tuntutannya adalah dan putusannya adalah pemecatan. Tapi kami berharap ini juga bisa berkembang dalam konteks pidana sehingga pesannya semakin lama semakin kuat bahwa
rekan-rekan kepolisian ketika menjalankan tugas juga harus mematuhi peraturan dan sebagainya, termasuk juga mengedepankan tindakan-tindakan yang humanis dan persuasi. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kesempatan ini sekali lagi kami menyerukan ke publik luas, ke rekan-rekan mahasiswa untuk menggunakan haknya kebebasan berekspresi dan berpendapat dengan cara yang damai. Untuk masyarakat luas, ketika ada informasi di sosial media dan sebagainya, mohon untuk diklarifikasi dulu, ya kan? Kalau mau terlibat dalam kebebasan berekspresi dan menyuarakan pendapat, silahkan, namun kami pesan dilakukan dengan cara yang damai. Ini saya yakin kepentingan aksi-aksi ini adalah kepentingan kita semua. Semoga negara kita semakin lama semakin adil, semakin sejahtera. Kami yakin itu, oleh karenanya ekspresi berpendapat harus dijalankan secara damai sehingga isu keadilan, isu kesejahteraan itu mengemuka, bukan isu soal-soal kekerasan, bakar-membakar, bom molotov dan sebagainya. Mungkin itu dari saya. Pak Gufron, silakan. Kompolnas kami dalam hal ini sebagai pengawas eksternal ya, tentu saja kami akan terus melakukan monitoring, pengawasan terhadap dinamika yang berkembang ya di masyarakat hari ini ya. Bagaimana dinamika pelaksanaan unjuk rasa sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang harapannya tadi ini berlangsung kondusif ya dalam penyampaian aspirasi ya, karena itu bagian dari hak yang dijamin oleh konstitusi sehingga harus dilindungi oleh aparat keamanan. Dan yang kedua, kami juga akan terus melakukan pemantauan, pengawasan terhadap upaya pengamanan ya terhadap dinamika unjuk rasa yang terjadi di lapangan. Harapannya semuanya berjalan kondusif ya, masyarakat bisa menyampaikan ekspresinya ya. Kita tunjukkan bahwa demokrasi Indonesia ini demokrasi yang sudah matang ya. Masyarakat bisa menyampaikan ekspresinya dengan damai dan dijamin dilindungi. Kemudian aparat keamanan dalam hal ini kepolisian ya, saya kira mampu untuk mengendalikan situasi termasuk menangani unjuk rasa dengan profesional ya, humanis ya, sehingga tidak terjadi lagi gejolak-gejolak yang akhirnya kemudian merugikan kita bersama ya. Saya kira itu mungkin sebagai tambahan dari saya. Bapak ini hari ini ke sini karena emang panggilan ada gelar perkara, apa gimana Pak Anam? Saat ini acaranya adalah gelar perkara sesuai dengan undangan. Itu gelar perkara memastikan biasanya konstruksi peristiwanya kayak apa, pelanggaran yang ada kayak apa, bukti-bukti yang menyertainya kayak apa. Tapi ini masih dalam kerangka etik. Nah, semoga ini juga bisa secara simultan mengawali adanya pidana. Nah, kami berharap begitu. Tadi hari ini semoga jelas konstruksi peristiwanya untuk etiknya. Yang kedua jelas standing hukumnya untuk potensi pidananya. Kami berharap, Kompolnas berharap ini juga tidak berhenti di etik tapi juga di pidana. Anda mau tanya, hasil dari gelar perkara ini nanti diharapkan ketujuh anggota BRIMOB ini ditetapkan sebagai tersangka, begitu ya? Kalau di gelar perkara ini ujungnya adalah apakah layak ataukah tidak masuk ke dalam sidang etik KKIP. Yang kami dengar informasinya akan diselenggarakan tanggal 3 dan tanggal 4. Artinya besok sama besok lusa. Lah semoga ini cepat gitu ya, karena memang harapan keluarga korban segera ya keadilan dan segera prosesnya. Nah semoga habis sidang ini betul, terus besok sidang etik, terus secara simultan proses pidananya jalan. Lah proses pidana ini polisi tidak bergerak sendiri. Jadi memang di kepolisian akan menetapkan tersangka dalam konteks pidana, ya habis itu ke kejaksaan dan ke pengadilan.
Jadi memang kalau pidana prosesnya agak lama karena tidak satu institusi, tapi ada dua institusi yang lain, kejaksaan sama kehakiman, hakim. Tapi dengan kecepatan sidang etik, dengan kecepatan proses pemindahan di kepolisian itu menunjukkan satu langkah yang penting, satu langkah yang baik yang harus kita dorong dan kita jaga transparansi dan akuntabilitasnya. Oke, berarti berbeda ya Pak untuk gelar perkara, penentuan tersangka nanti dengan gelar perkara layak atau tidaknya masuk ke etik ini? Berbeda. Tapi nanti dengan gelar perkara ini kan sudah konstruksi peristiwanya walaupun di etik sedikit banyak akan menjadi basis apakah peristiwa ini masuk ke ruang pidana ataukah tidak. Oleh karenanya nanti kita juga dorong apakah nanti secara simultan proses pidananya juga jalan. Nah, kalau dari proses yang kemarin diikuti sama Kompolnas itu ada CCTV di lokasi yang terlindasnya Alvan disita sama penyidik. Kami belum update mendalam ya, tapi nanti kami akan cek. Tapi yang paling penting begini, kalau proses pidana jalan, ya harus CCTV menjadi basis, salah satu basis informasi penting. Karena itu akan mengukur keterangan dari terduga atau keterangan dari tersangka apakah benar sesuai dengan fakta CCTV gitu. Jadi CCTV jadi kata kunci nantinya dalam skenario pemidanaan. Kalau dalam etik ini ya berbagai prosedur dan sebagainya itu udah cukup aja. Jadi CCTV penting tapi nggak sepenting ketika di proses pemidanaan. Cak, ini gelar perkara nanti kira-kira berapa lama? Iya. Gelar perkara berapa lama, satu tergantung apa yang didalami, termasuk juga apa yang kami tanyakan, ya kan, terus seberapa komprehensif bukti-bukti yang ada, dan seberapa siap Propam menyajikannya. Kalau awal Propam sudah menyajikan sedemikian lengkap, ya prosesnya nggak akan lama. Gitu ya. Oke. Harusnya. Tertutup ya, Cak? Tertutup ya? Baik, bisa demikian Breaking News News. Saya Togi Snaga, pamit undur diri. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya.